Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Syarifah, NIM 19660030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Perancangan Sentul Creative Space dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 data, dan bab 3 proses desain. Bab 1 studi awal diawali melalui fakta Desa Sentul yang berada di Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, yang termasuk ke dalam kategori mula dengan tipologi perindustrian dan klasifikasi swadaya. Perkembangan Desa Sentul dipengaruhi oleh pemindahan ibu kota ke Jonggol. Isu yang diangkat adalah menyikapi kondisi lingkungan bagi remaja dalam menghadapi perkembangan Desa Sentul yang semakin dekat untuk menjadi sebuah kota yang mandiri. Permasalahan umumnya adalah globalisasi yang terjadi membawa dampak bagi kehidupan, khususnya bagi remaja. Perubahan iklim juga memberikan dampak pada kehidupan masyarakat saat ini dan juga pada masa mendatang. Sedangkan permasalahan khususnya adalah tidak adanya wadah yang dapat menampung kreativitas remaja dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta tidak adanya ruang untuk mengenalkan kreativitas tersebut pada khalayak ramai. Objek rancangan yang dipilih adalah Sentul Creative Space dengan pendekatan arsitektur ekologi dengan nilai keislaman yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang menjelaskan bahwa setiap orang dianjurkan berbuat baik sebagaimana Allah sangat baik kepada umatnya. Tujuan dan kriteria desain. Rancangan Sentul Creative Space bertujuan sebagai wadah yang menyediakan fasilitas berupa ruang edukasi, inovasi, dan kreasi bagi para remaja untuk pengembangan. Ruang lingkup desain terkait dengan aktivitas, yaitu kelompok kegiatan Creative Center, kelompok kegiatan pengelola, kelompok kegiatan Research and Development, kelompok kegiatan Science Center, kelompok kegiatan pendukung, serta kelompok kegiatan servis. Penggunanya terdapat lansia, dewasa, remaja, dan juga anak-anak. Luas wilayahnya adalah 20.000 meter persegi. Berikut merupakan mind mapping dari bab 1. Selanjutnya bab 2 terkait referensi objek desain. Terdapat banyak definisi terkait dengan kreatif, namun dapat disimpulkan bahwa kreatif merupakan suatu proses dalam menciptakan gagasan, metode, ataupun produk yang memiliki daya guna dalam memecahkan suatu permasalahan. Definisi ekonomi kreatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, yang dipahami bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu cara dalam mengembangkan ide serta gagasan yang dimiliki untuk kemudian menjadi suatu hal yang bermanfaat. Ekonomi kreatif sendiri dikelompokkan menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif sesuai undang-undang tersebut. Definisi kreatif hub. Definisi kreatif hub merupakan suatu wadah yang mampu menjadi pusat dari perusahaan kreatif dari berbagai bentuk perbedaan, ukuran, dan juga kegiatan. Fenomena di seluruh dunia bahwa kreatif hub menjadi tempat bagi UKM untuk dapat saling terhubung dan berkolaborasi dalam pengembangan ide dan usaha yang dimiliki. Kreatif hub sendiri terdiri dari 6 jenis, yaitu studio, center, network, cluster, online platform, dan juga alternatif. Standar perancangan desain dikelompokkan menjadi fasilitas utama dan juga fasilitas mendukung. Fasilitas utama terdiri dari edukasi dan juga pemasaran. Edukasi terdapat studio digital, studio fotografi, studio market dan craft, studio tari, studio musik dan radio, pustakaan, classroom, dan coworking space. Sedangkan fasilitas utama pemasaran terdiri dari exhibition space, art gallery, dan juga open theater. Untuk fasilitas penunjang, pada pengelola terdapat ruang kantor, ruang rapat, dan resepsionis. Untuk fasilitas penunjang servis terdapat ruang janitor, ruang AHU, dan juga ruang MA. Dan fasilitas penunjang lainnya terdapat market, toilet, jogging track, lounge, musola, parkir, ATM center, dan juga pos satpam. Referensi pendekatan desain terkait dengan ekologi dan ekoarsitektur yang dapat dipahami bahwa keseimbangan dan alam memberikan kualitas kehidupan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungannya. Prinsip ekoarsitektur sendiri merupakan satu prinsip yang holistik, yang sangat luas dan mengandung banyak bidang di dalamnya. Referensi keislaman desain terkait dengan objek rancangan, nilai-nilai keislamannya diambil dari objek rancangan kreatif space sebagai ruang kreatif, kolaborasi berbagai perbedaan, dan juga ekonomi baru perkotaan. Sedangkan
Untuk pendekatan desainnya diambil dari hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, kestabilan lingkungan alam, dan menghargai keberlangsungan ekosistem. Studi preseden yang pertama ada M-Block Space yang lokasinya berada di Jakarta, dijadikan satu studi preseden karena M-Block Space mewadahi kegiatan ataupun aktivitas kreatif khususnya bagi pemuda di Jakarta. Yang kedua ada Bogor Creative Center yang berlokasi di Bogor, dijadikan salah satu studi preseden karena menampung kegiatan-kegiatan kreatif yang ada di Jakarta, yang ada di Kota Bogor, dan juga Bogor Creative Center menggunakan pendekatan arsitektur ekologi. Ion Mall Jakarta yang berlokasi di Jakarta menjadi salah satu studi preseden karena menggunakan penerapan arsitektur ekologi seperti bahan, material yang digunakan, pencahayaan alami, serta landscape sekitar bangunan. Selanjutnya data kawasan, tapak berada di Indonesia, di Pulau Jawa, Jawa Barat. Jumlah penduduk diketahui bahwa Kabupaten Bogor menjadi peringkat pertama sebagai kabupaten dengan penduduk terbesar di Jawa Barat. Potensi dan kesejahteraannya, jumlah potensi dan sumber kesejahteraan terbanyak terdapat dari pekerja sosial. Tenaga berikut adalah survei Angkatan Kerja Nasional terkait dengan tenaga kerja, dan berikut merupakan rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, luas panen yang ada di Kabupaten Bogor, luas tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanamannya, data tapak yang berlokasi di Citaringul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas 20.000 meter persegi. Batas barat terdapat Iron Mall Sentul City, batas utara terdapat Pasar Besi Sentul City, batas timur terdapat Restoran Padang, dan batas selatan terdapat bangunan yang tidak difungsikan. Berikut merupakan peta yang menggambarkan penggunaan ruang di sekitar tapak, terdapat sirkulasi menuju tapak, terdapat permukiman, terdapat ruang-ruang edukasi, terdapat pusat perbelanjaan, SPBU, juga perberhentian bus. Regulasi terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016 sampai dengan 2036. Yang dapat kita ketahui dari peraturan daerah tersebut bahwa Kecamatan Babakan Madang termasuk dalam subwilayah pengembangan atau SWP Tengah. Sedangkan berdasarkan peraturan Bupati Bogor nomor 92 tahun 2018 tentang petunjuk teknis ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, kita dapat mengetahui KDB juga ITBX dari penggunaan lahan. Berikut merupakan microclimate yang ada pada tapak. Bab 3 terkait proses desain yang pertama adalah menentukan topik dan isu melalui pengalaman KKM 2021-2022, lalu mengetahui fakta dan isu yang berkembang di masyarakat, lalu muncul gagasan creative space, menemukan isu, menemukan pendekatan, dan selanjutnya menetapkan arsitektur ekologi sebagai pendekatannya. Programming melalui fakta dan isu, lalu mencari fenomena masyarakat, menemukan tujuannya, lalu strategi, serta selanjutnya menemukan konsepnya. Defining the problem dengan menyusun studi awal, lalu menjelaskan kondisi awal, fakta, dan juga isu. Selanjutnya menentukan tujuan dan kriteria desain, dan menentukan batasan dari objek rancangan. Selanjutnya ada collecting data berdasarkan buku, jurnal, dan juga artikel, lalu menyusun referensi objek, menyusun referensi pendekatan objek, dan menyusun referensi keislaman desain. Yang selanjutnya adalah schematic design berdasarkan analisis fisik dan juga analisis non-fisik. Yang selanjutnya adalah design development, yaitu konsep tapak, konsep bentuk, konsep ruang, konsep utilitas, dan konsep tutor. Yang selanjutnya adalah final design, membuat arsitektur presentation board, membuat maket, membuat video animasi. Ide dasar desain melalui fakta, melalui isu, dan selanjutnya nilai keislaman desain,
dan juga berdasarkan pendekatannya, yaitu pendekatan arsitektur ekologi, lalu menetapkan strategi desain yang dipilih, yaitu memperhatikan pada iklim setempat, substitusi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, penggunaan bahan bangunan yang dapat dibudidayakan, menghemat sumber alam, dan penggunaan teknologi tepat guna yang manusiawi, sehingga menghasilkan tagline arsitektur bersama alam sebagai gerbang ekonomi kreatif. Berikut merupakan gambaran dari ide dasar desain. Gambaran dari pemaparan Creative Space dengan tagline arsitektur bersama alam sebagai gerbang ekonomi kreatif. Eksterior dan interior memberikan pengalaman ruang yang dekat dengan alam, sesuai dengan arsitektur ekologi sebagai pendekatannya. Pemanfaatan cahaya matahari sebagai pencahayaan alami di pagi dan siang hari. Penggunaan bahan bangunan yang dapat dibudidayakan, serta mengaplikasikan vegetasi pada fasad untuk penanganan radiasi matahari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.